Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Anggraini dari kelas 644B27. Saya akan menjelaskan teori tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Teori permintaan adalah menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Faktor-faktor terpenting dalam penentuan permintaan antara lain harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga, dan pendapatan rata-rata masyarakat. Cita masyarakat, ramalan mengenai keadaan masa yang akan datang. Permintaan untuk berbagai komoditas oleh perorangan biasanya disebut sebagai hasil dari proses maksimalisasi kepuasan. Penafsiran dari hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta dari barang yang memberi semua barang dan jasa yang lain. Pemilihan pengaturan seperti inilah yang akan memberikan kebahagiaan tertinggi bagi para konsumen. Dalam analisis permintaan, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama sangat dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori, permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Bila harga suatu barang meningkat, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta akan berkurang atau menurun. Dengan asumsi ceteris paribus berlaku, muncullah hukum permintaan, yaitu makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Demikian sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga equilibrium maupun kuantitas equilibrium. Penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan harga equilibrium maupun kuantitas equilibrium. Jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki hubungan seperti tersebut karena pengaruh penghasilan atau income effect. 2. Pengaruh substitusi atau substitution effect. Penghargaan subjektif atau marginal utility. C. Kurva permintaan atau demand curve. Jumlah yang diminta adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jumlah ini mungkin tidak sama dengan jumlah yang benar-benar dibeli, terutama ketika jumlah yang tersedia di pasar tidak mencukupi. Jumlah ini berada dalam batas jangkauan daya beli konsumen. Jumlah ini berhubungan dengan dimensi waktu per hari, per minggu, dan per tahun. Permintaan D adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Merupakan kumpulan dari tingkat jumlah yang diminta D sehingga membentuk kurva permintaan. D. Pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan, yaitu harga barang lain sama dengan barang pengganti, barang pelengkap, barang netral, pendapatan para pembeli, barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Beberapa faktor lainnya yaitu distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, harapan tentang masa depan. Yang kedua ada teori penawaran. Permintaan akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran. Barang yang akan dijual. Faktor-faktor terpenting dalam penentuan penawaran antara lain harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, biaya produksi, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, tingkat teknologi yang digunakan. Dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap ceteris paribus, analisis utama adalah bahwa penawaran suatu barang terutama dipengaruhi oleh harga atau ada hubungan tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Contoh, ketika harga es krim naik, penjual es krim akan merasa kondisi ini menguntungkan sehingga memberikan jumlah penawaran banyak. Penjual es krim akan bekerja lebih lama, membeli lebih banyak es krim, dan mempekerjakan banyak karyawan. Sebaliknya, ketika harga es krim turun, pasar es krim menjadi kurang menguntungkan dan penjual hanya membuat sedikit es krim. Kurva penawaran atau supply curve. Jumlah yang ditawarkan atau QS adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu.
Jumlah ini mungkin tidak sama dengan jumlah yang benar-benar dijual, terutama ketika jumlah yang diminta di pasar rendah. Jumlah ini berhubungan dengan dimensi waktu per hari, per minggu, per tahun. Jumlah yang dijual oleh produsen dengan jumlah yang dibeli oleh konsumen, jumlah yang dipertukarkan. Penawaran S adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Merupakan kumpulan dari tingkat jumlah yang ditawarkan QS sehingga membentuk kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran atau movement along the supply curve disebabkan oleh perubahan harga barang atau jasa itu sendiri ceteris paribus. Misalnya, kenaikan harga beras ceteris paribus akan menyebabkan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Perubahan tingkat harga barang itu sendiri akan menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan. 2. Pergeseran kurva penawaran atau shifting the supply curve disebabkan oleh faktor-faktor lain harga barang atau jasa itu sendiri, yaitu harga barang jasa lain, harga faktor produksi, teknologi, dan lain-lain. Misalnya, peningkatan biaya produksi ceteris paribus akan menggeser kurva penawaran ke arah kiri secara sejajar sehingga akan meningkatkan jumlah beras yang ditawarkan pada setiap tingkat harga beras. Perubahan faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri akan menyebabkan perubahan penawaran. Ada banyak variabel lain yang dapat menggeser kurva penawaran. Beberapa variabel yang paling penting adalah sebagai berikut. 1. Harga input atau bahan baku. 2. Teknologi. 3. Perkiraan. 4. Jumlah penjual. Selanjutnya adalah perubahan permintaan atau penawaran secara sendiri-sendiri, yaitu efek pertambahan permintaan, efek tambahan penawaran, efek pengurangan permintaan, efek pengurangan penawaran. Perubahan permintaan atau penawaran secara serentak. Beberapa kemungkinan yaitu perubahan mungkin berlaku ke arah yang sama, yaitu sama-sama mengalami kenaikan atau penurunan. Perubahan mungkin berlaku ke arah yang berlawanan, yaitu permintaan turun tetapi penawaran bertambah atau sebaliknya. Apabila pertambahan permintaan sama dengan pertambahan penawaran, maka tingkat harga tidak berubah. Apabila pertambahan permintaan kurang dari pertambahan penawaran, harga akan merosot. Selanjutnya, yang terakhir adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan suatu tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan, sehingga tingkat harga lainnya akan mengakibatkan disequilibrium atau ketidakseimbangan pasar, dan bersifat labil atau mudah sekali berubah karena ketertarikan berbagai faktor. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum.